Oke, sip. Kalau kayak gitu tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan untuk Kak Fadli Hibatul Haki untuk memberikan materi. Silahkan. Oke, sip. Terima kasih, Mas M. Halo, selamat sore ya, teman-teman ya. Ini udah masuk waktunya sore ya berarti ya. eh Sebentar saya coba siapin dulu materinya. Oke, teman-teman, udah kelihatan screen-nya? Kalau kelihatan mungkin bisa. Oke, sip-sip. Oke, kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan coba diskusi ya, sharing-sharing dikit mengenai AI di dalam game gitu. Tapi mungkin untuk pertemuan webinar kali ini kita lebih fokusnya membahas di bagian navigasi dari AI-nya gitu. Jadi kita nanti akan coba belajar gimana cara ngeimplementasiin navigasi ya dari AI sehingga nanti khususnya AI NPC ya. Jadi nanti AI NPC ini bisa navigasi, bisa gerak-gerak gitu ya, bisa berpatroli, bisa jalan-jalan di dalam levelnya gitu. Oke, nah nanti gimana caranya untuk mengimplementasikan navigasi ke NPC-nya? Nanti kita akan coba menggunakan fitur di dalam Unity. Jadi di Unity sendiri sudah disediakan satu fitur yang namanya itu NavMesh. Nah, apa itu NavMesh dan bagaimana cara menggunakan NavMesh ya untuk membuat AI-nya bisa navigasi di dalam level game, nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, untuk game engine-nya sendiri kita akan menggunakan Unity. Sebelumnya mungkin saya akan coba tanya dulu ke teman-teman di sini. Teman-teman, sebelumnya ada yang pernah menggunakan Unity? Yang pernah boleh angkat tangan. Ini biar saya tahu siapa aja yang udah pernah pakai Unity. Oke. Wah, lumayan banyak ternyata. Oke, ini ada 60 peserta dan kelihatannya yang angkat tangan sekitar 15 orang ya. Dan ini masih bertambah sepertinya. Ya, lumayan banyak. Mungkin bisa jadi setengahnya ya di sini udah pernah pakai Unity gitu. Tapi nggak apa-apa, yang belum pernah pakai Unity mungkin nanti akan saya kasih eh, penjelasan sedikit dulu mengenai Unity ya, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti. Nah, nanti di sini akan ada praktek juga, nanti akan kita langsung praktekkan gimana caranya untuk mengimplementasikan navigasi ya ke AI ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau ikutan untuk prakteknya, boleh ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Unity versi 2022. Usahakan kalau teman-teman mau coba praktek, mau sambil coba praktek, teman-teman gunakan versi Unity 2022 ke atas ya. Jangan gunakan yang 2022 ke bawah karena untuk versi di bawah 2022 dan 2022 ke atas itu agak berbeda sistem navigasinya gitu. Jadi yang akan saya gunakan di sini Unity-nya versi 2022 seperti itu. Oke, nah bagi yang belum install Unity, mau sambil install Unity boleh, atau misalnya mau nyimak dulu juga boleh, karena untuk Unity sendiri ukurannya agak lumayan besar ya, sekitar 5 giga ke atas ya, 7 giga, 6 gigaan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum sempat install Unity, silakan bisa disimak dulu. Oke, sip. Kalau kayak gitu, kita langsung aja ke materinya ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum install Unity, silakan teman-teman bisa cari aja di Google ya, Unity download. Harusnya hasil pencariannya itu ada di paling atas ya. Teman-teman tinggal klik aja di unity.com ya. Kemudian nanti tinggal klik tombol download ya di website unity.com-nya. Harusnya ketika teman-teman klik tombol download, nanti teman-teman akan mendownload satu file yang namanya itu Unity Hub. Seperti itu. Nanti teman-teman tinggal buka saja file yang tadi di-download ya, Unity Hub-nya. Nanti akan menginstal aplikasi yang namanya Unity Hub.
Di mana Unity Hub ini adalah eh, launcher ya. Kita bisa bayangkan Unity Hub itu sebagai launcher dari Unity gitu. Nah, nanti teman-teman harus diinstal dulu Unity Hub-nya. Setelah diinstal, dibuka, biasanya nanti Unity Hub-nya akan minta sign in dulu ya. Jadi teman-teman sign in dulu aja. Setelah sign in, harusnya tampilannya itu kurang lebih seperti ini gitu. Nah, nanti di sini ada beberapa menu pilihan ya. Di sini ada project. Project ini untuk menampilkan eh, ada project apa saja ya, ada project Unity apa saja yang sudah teman-teman buat. Kemudian ada tab install. Kalau tab atau menu install ini dia akan memunculkan versi Unity yang sudah teman-teman install gitu. Kalau misalnya teman-teman belum menginstal Unity, harusnya di sini akan kosong. Ya nanti akan ada tombol install. Teman-teman tinggal klik aja tombol installnya. Ya kemudian teman-teman tinggal pilih versi Unity yang teman-teman ingin install. Tadi ya saya menggunakan Unity versi 2022 ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti saja ya menggunakan versi yang sama 2022. Kalau mau pakai Unity versi 6 juga harusnya boleh ya, karena setahu saya sistem navigasinya tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi teman-teman mau pakai 2022 atau versi 6 boleh. Ya, yang penting 2022 ke atas ya. Teman-teman jangan install yang 2021 karena sistem navigasinya berbeda. Seperti itu. Oke. Nanti tinggal klik install aja, tinggal di next next aja ya, teman-teman ya. Kemudian klik tombol install, kemudian tunggu proses instalasinya sampai selesai. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai menginstal Unity-nya, teman-teman tinggal buat project baru saja ya. Nah, eh, untuk membuat project barunya, teman-teman tinggal buka menu project di Unity Hub-nya, kemudian teman-teman bisa klik New Project, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa di sini akan disediakan beberapa template project-nya ya. Teman-teman mau buat game apa? Mau buat game 2D atau mau buat game 3D? Nanti teman-teman pilih yang 3D karena kita akan coba implementasikan AI-nya ini ke NPC yang objeknya itu 3D ya. Jadi teman-teman pilih 3D. Kemudian teman-teman bisa tulis nama projectnya bebas ya. Kemudian di sini ada lokasi tempat menyimpan projectnya. Teman-teman bisa tentukan lokasinya mau di mana. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik tombol create project ya untuk membuat projectnya. Tinggal tunggu aja proses loading membuat projectnya ya sampai selesai. Untuk lama membuat projectnya atau loading projectnya itu tergantung dari device-nya teman-teman. Ya kurang lebih sekitar kalau paling cepat itu biasanya 5 menitan ya. 4 sampai 5 menit ya, tapi itu tadi tergantung dari device-nya teman-teman ya, bisa jadi lebih lama. Tinggal ditunggu aja sampai projectnya setelah selesai dibuat. Kalau misalnya projectnya selesai dibuat, nanti secara otomatis akan dibukakan Unity-nya. Kurang lebih tampilan dari Unity-nya seperti ini. Oke. Ya. Ada hierarki, ada scene, ada game, ada inspektor, ada project ya, dan juga ada console. Ya, ini tampilan dari Unity, tampilan defaultnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman tampilannya berbeda, ya teman-teman ingin disamakan tampilannya seperti tampilan yang saya tunjukkan, teman-teman bisa klik tombol default yang ada di bagian kanan atas, kemudian teman-teman pilih default ya untuk mengembalikan tampilannya ke tampilan default. Ya, jadi tampilan defaultnya seperti ini ya. Kalau misalnya tampilannya tidak seperti ini, teman-teman bisa pilih layoutnya ini layout default ya. Caranya tinggal klik tombol yang ada di kanan atas, kemudian pilih default ya untuk mengembalikan layoutnya ke layout default.
Oke, nah kemudian di sini ada window hierarki, ada window scene, ada window game, ya, ada window inspector, project dan konsol. Apa itu hierarki, scene, game, inspector, project dan konsol? Ya, mungkin saya bahas dari yang paling bawah dulu. Di sini ada window project. Window project ini fungsinya untuk menampilkan aset ya. Aset itu apa sih? Aset ini adalah file yang kita gunakan di dalam game yang sedang kita buat. Ya, jadi semua file ya, filenya itu bisa file gambar, bisa file audio, bisa file kode program, bisa file kalau misalnya teman-teman buat game 3D bisa file objek 3D-nya gitu ya. Jadi semua file yang nantinya kita siapkan dan akan kita gunakan di dalam gamenya nanti akan kita simpan di dalam folder yang namanya itu folder aset gitu ya. Dan folder asetnya bisa kita lihat di bagian bawah ini ya, yaitu di window project. Ya. Nanti teman-teman kalau mau masukin file, ya file gambar, audio, atau file kode program, nanti teman-teman bisa masukin ke dalam folder aset yang ada di window project ini. Bisa tinggal ditarik aja ya. Atau nanti juga ada cara lain ya, selain kita tarik filenya ke dalam folder aset, teman-teman juga nanti bisa download dari Unity Marketplace, atau teman-teman juga bisa nge-import package dari Unity ya. Nanti teman-teman akan mencoba gimana caranya mengimport aset dari package Unity gitu. Ya, jadi ini window project fungsinya untuk menampilkan folder aset ya, di mana folder aset ini berisi semua file yang kita gunakan di dalam gamenya. Kemudian di bagian atas di sini ada hierarki dan juga ada scene ya. Nah, jadi di dalam game itu ada scene ya istilahnya, biasanya kita sebut dengan istilah scene. Scene ini adalah ruang di dalam gamenya ya. Dan secara otomatis scene ini sudah dibuatkan ya satu oleh Unity ketika kita membuat project, namanya adalah sample scene ya. Dan scene ini pun sebetulnya merupakan file ya, dia pun merupakan aset ya. Jadi dia akan disimpan di dalam folder aset. Kalau teman-teman lihat di dalam folder asetnya harusnya udah ada satu folder yang namanya itu folder scene. Gitu. Ini kalau misalnya teman-teman buka folder scene-nya, ya di sini sudah ada satu file yang dibuatkan secara otomatis oleh Unity-nya, yaitu file sample scene. Ya. Nah, di dalam scene-nya sudah disediakan dua objek, ya. Yang satu ada objek main kamera, satunya lagi ada objek directional light, ya. Nah, fungsinya untuk apa nanti akan kita bahas. Ya, kemudian ada objek directional light di sini fungsinya untuk cahaya ya di dalam scene-nya ya atau di dalam ruang gamenya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini Windows Scene ini jadi fungsinya untuk menampilkan scene yang sedang kita buka, ya. Scene yang sedang kita buka sekarang adalah sampel scene, ya. Dan juga menampilkan objek-objek yang ada di dalamnya, ya. Di sini kita bisa lihat baru ada dua objek ya. Ada objek light dan juga ada objek kamera. Nah, kemudian eh, window hierarki juga sama ya, fungsinya untuk menampilkan objek yang ada di dalam scene beserta scene yang sedang kita buka ya, yaitu sampel scene. Tapi bedanya dengan Windows Scene, kalau Windows Scene ini kita lihat scene dan juga objek-objeknya itu secara visual, sedangkan di hierarki ini dia bentuknya itu, strukturnya itu hierarki ya. Jadi kalau di scene ini kita bisa lihat scene dan objek-objeknya itu dalam bentuk visual, kalau di hierarki ini dalam bentuk hierarki ya, atau dalam bentuk teks ya, urutan seperti ini. Ya, kemudian bedanya kalau di Windows Scene ini kita hanya bisa memilih objek ya, seperti ini. Kalau di Windows Scene nanti kita bisa merubah objeknya. Merubah ini bisa kita ubah posisinya, bisa kita ubah rotasinya, dan bisa kita ubah skalanya. Gitu. Kemudian di sebelah kanan di sini ada inspektor, ya. Kalau inspektor ini fungsinya untuk menampilkan informasi-informasi eh,
detail ya dari objek yang kita pilih ya. Ini misalnya kita pilih objek main kamera, di sini akan muncul informasinya ya, mulai dari namanya, kemudian di sini ada yang kita sebut istilahnya itu dengan komponen ya, ada komponen transform, kamera ya, dan juga audio listener. Eh, Setiap objek memiliki komponen yang berbeda ya. Komponen ini adalah fungsionalitas ya dari si game dari objeknya ya. Contohnya main kamera ada komponen kamera ya untuk menangkap tampilan dari gamenya. Kalau directional light di sini ada komponen light ya untuk memberikan cahaya ke dalam scene-nya gitu. Kemudian yang terakhir ada window game ya. Window game ini fungsinya untuk menampilkan hasil akhir dari game yang sedang kita buat gitu. Jadi nanti tampilan dari gamenya itu dia akan dimunculkan di dalam window game gitu. Nah ini biasanya eh, Mau beli itu dulu, gini sini. untuk tampilan-tampilan ini tuh bisa kita ubah-ubah teman-teman posisinya ya. Untuk layoutnya bisa kita ubah-ubah. Nah di sini contohnya ada window game ya. Ini bisa kita geser posisinya ya. Misalnya kita geser ke sebelah kanan dari window scene. Ini bisa ya teman-teman. Nah, em, biasanya saya seperti ini ya untuk layout yang saya gunakan. Jadi window game dan window scene-nya itu saya pisah. Jadi saya bisa ubah scene-nya di dalam window scene. Kemudian saya bisa lihat langsung hasil dari scene-nya itu di dalam window game gitu. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di window game ini masih kosong kelihatannya ya karena belum kita tambahkan apapun ya ke dalam scene-nya. Baru ada objek light dan juga objek kamera. Kemudian di sini, oh ya ini ketinggalan nih satu lagi, yaitu ada window console. Kalau window console ini fungsinya nanti biasanya akan kita gunakan untuk programming ya. Biasanya di sini untuk melihat apakah ada error, apakah ada warning, ya nanti biasanya akan muncul di window console gitu. Ya ini untuk tampilannya seperti ini ya. Tadi ada window project untuk menampilkan aset, kemudian ada hierarki dan juga scene ini untuk menampilkan scene yang sedang dibuka dan juga objek-objek yang ada di dalamnya. Kemudian ada window game untuk menampilkan tampilan dari gamenya. Kemudian ada inspektor untuk menampilkan informasi detail dari objek yang kita pilih. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk Unity-nya. Nah sekarang kita langsung mulai aja ke implementasi AI-nya gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, saya udah siapkan juga aset yang bisa teman-teman download ya untuk digunakan ya ketika mencoba mengimplementasikan navigasi AI-nya nanti di Unity. Untuk materi dan asetnya nanti teman-teman bisa akses di link berikut ini ya. Teman-teman bisa akses menggunakan link atau bisa akses menggunakan QR code. Nah, teman-teman coba kunjungi dulu ya linknya, coba dibuka dulu linknya. Kemudian teman-teman bisa bookmark ya, karena nanti dari link ini teman-teman bisa mengakses materi dan juga asetnya ya. Jadi mungkin saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit ya teman-teman untuk coba dibuka linknya dan juga di bookmark ya supaya nanti nggak hilang. Oke, sip ya teman-teman. Coba nanti diakses linknya ya, kemudian di bookmark. Harusnya udah ada di chat juga ya. Nanti tinggal kalau misalnya yang belum sempat buka linknya, nanti tinggal lihat di chat.
Nah, jadi di dalam linknya nanti ada materinya yang bisa teman-teman akses. Kemudian nanti juga ada aset yang sudah saya sediakan ya. Bentuknya Unity Package, ya nanti teman-teman bisa download dulu asetnya. Nah, nanti setelah teman-teman download, ya, nanti kurang lebih filenya seperti ini, ya. Tipenya adalah Unity Package. Nah, gimana cara mengimport ya aset Unity Package ini ke dalam project Unity? Teman-teman ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa klik kanan di folder aset di window project, kemudian pilih import package, kemudian pilih custom package. Ya, nanti tinggal dicari aja Unity package aset yang tadi teman-teman download itu ada di mana. Kemudian teman-teman klik open. Ya, saya ulangi lagi. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih import package, kemudian pilih custom package, kemudian teman-teman pilih file Unity package yang tadi teman-teman download. Kemudian klik open. Oke, selain itu teman-teman juga bisa langsung aja ditarik ya file Unity package-nya ke dalam folder aset ya, window project yang ada di Unity ya. Nah, ini nanti kurang lebih sama aja ya teman-teman ya. Setelah itu nanti teman-teman tinggal pilih em, aset folder apa saja yang ingin diimport ya. Ini pilih semuanya aja, teman-teman bisa klik all. Kemudian teman-teman bisa klik import. Oke. Oke, nanti kalau sudah diimport, harusnya akan ada satu folder baru, namanya folder resource. Itu adalah folder aset yang tadi teman-teman download. Teman-teman bisa coba buka aja folder resource-nya. Di situ sudah ada dua folder yang saya sediakan. Yang pertama ada folder scene, namanya scene playground, ya. Nah, ini scene playground-nya bisa teman-teman buka dengan cara klik dua kali, ya. Nanti teman-teman akan membuka scene playground ya. Nanti di dalam hierarki dan window scene teman-teman bisa lihat scene playground-nya sudah terbuka. Nah, ini scene yang akan kita gunakan nanti eh, yang akan kita jadikan sebagai tempat si AI-nya nanti bergerak ya atau berpatroli gitu. Oke, nah selain folder scene di sini juga sudah ada folder karakter ya. Tadi di folder resource teman-teman bisa buka folder resource, kemudian folder karakter ya. Kemudian teman-teman buka folder Vanguard ya. Di sini sudah saya sediakan satu objek karakter juga ya namanya Vanguard. Ya. Di sini sudah saya siapkan lengkap dengan animasinya dan juga dengan satu kode program script ya untuk menggerakkan AI-nya gitu. Tapi di dalam scriptnya di sini masih kosong sebetulnya ya, belum ada kode untuk menggerakkan AI-nya. Nanti akan kita praktekkan di sini gitu. Ya, ini teman-teman tinggal tarik aja file object 3D Vanguard ini ke dalam scene-nya ya. Caranya tinggal ditarik aja ke dalam window scene seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal posisikan di dalam scene-nya. Kalau misalnya kita coba play,
Oke. Nah, teman-teman bisa lihat NPC-nya ini si Vanguard ini ya masih belum bergerak, ya dia masih diam karena belum kita implementasikan sistem navigasi dari AI-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan navigasi AI-nya ke dalam objek karakter Vanguard ini gitu. Nah, untuk mengimplementasikan sistem navigasi ya ke dalam objek karakter Vanguard ini, kita akan menggunakan fitur di dalam Unity yang namanya itu adalah navmesh. Ya. Nah, navmesh itu apa? Jadi navmesh itu tadi ya sudah dibahas juga sedikit. Jadi navmesh ini adalah fitur di dalam Unity yang bisa kita gunakan untuk em, menjadi sistem ya dari navigasi AI NPC yang ada di game kita. Gitu. Nah, nanti untuk mengimplementasikan Navmesh sebetulnya cukup mudah, teman-teman. Jadi nanti teman-teman cukup menginstal satu package namanya itu AI Navigasi. Kemudian kita hanya perlu membuat satu objek di dalam Unity ya. Nama objeknya ini adalah Navmesh Surface ya. Di mana Navmesh Surface ini fungsinya untuk menentukan di dalam scene-nya itu mana area yang bisa dilalui oleh AI gitu. Dan ini secara otomatis nanti dia akan mendeteksi ya area mana yang bisa dilalui oleh AI dan area mana yang tidak bisa dilalui oleh AI gitu. Nah, nanti area yang bisa dilalui AI akan ditandai berwarna biru ya. Sedangkan dengan area yang tidak berwarna biru itu merupakan area yang tidak bisa dilalui oleh AI gitu. Ya, area yang bisa dilalui nanti biasanya kita sebut istilahnya itu dengan walkable dan area yang tidak bisa dilalui oleh AI biasanya kita sebut dengan non-walkable. Seperti itu. Oke, berarti tadi ya pertama kita perlu install dulu package ya di Unity namanya AI Navigation ya. Cara untuk menginstal package-nya gimana? Gampang teman-teman, caranya tinggal klik window ya di Unity-nya. Kemudian teman-teman bisa buka package manager. Oke, sebentar. Unduh navmesh-nya di Google enggak, teman-teman. Jadi untuk navmesh-nya itu sudah disediakan sama Unity. Tinggal kita install di dalam Unity. Caranya tadi ya, tinggal klik window di dalam Unity-nya. Kemudian pilih package manager. Ya. Nah, nanti di dalam package manager ya, di sini ada pilihan package-nya ya. Di sini pilihannya ada in project, Unity Registry, My Asset sama built-in. Teman-teman pilih yang Unity Registry supaya muncul semua package yang disediakan oleh Unity gitu. Nah, di sini tinggal dicari aja nama package-nya AI Navigation. Teman-teman juga bisa search ya, AI Navigation. Nanti kalau udah ketemu, tinggal klik install ya untuk menginstal package AI navigasi. Tinggal tunggu aja proses instalasinya sampai selesai. Harusnya nggak akan terlalu lama, kurang lebih 2 sampai 3 menit ya teman-teman, tergantung dari device-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, harusnya nanti di sebelah kanan dari nama package-nya ya, di sini ada icon checklist. Ini artinya package-nya sudah selesai diinstal. Atau teman-teman juga bisa lihat di buttonnya ya, di tombolnya. Kalau tombol installnya sudah berubah menjadi remove, itu artinya package AI navigasinya sudah selesai diinstal. Gitu. Oke, setahu saya untuk Unity versi 2022 sama Unity versi yang atasnya untuk sistem navigasinya itu tidak terlalu jauh berbeda ya, walaupun memang versinya
jauh berbeda karena ini untuk versi Unity 2022 yang saya gunakan juga memang eh, versi yang agak lama gitu ya. Jadi harusnya sih aman ya. Paling nanti kalau misalnya ada ketika saya jelaskan step by stepnya gitu ya, cara mengimplementasi AI-nya ada berubah, nanti minta tolong dikabari di chat ya, gitu. Oke, sip. Nanti bisa coba diinstal dulu. Kalau sudah selesai diinstal, teman-teman bisa close lagi package manajernya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa coba buat objek baru di dalam scene-nya. Caranya teman-teman bisa klik icon plus yang ada di hierarki, atau teman-teman juga bisa klik kanan langsung ya di hierarki. Kemudian teman-teman bisa pilih AI ya. Tadi pertama kita perlu membuat objek navmesh surface dulu ya untuk menentukan area walkable di dalam scene-nya. Jadi teman-teman buat dulu objek navmesh surface-nya ya. Tadi cara buatnya tinggal klik icon plus atau klik kanan langsung di hierarki. Kemudian pilih AI, kemudian pilih navmesh surface. Oke, cara masukin playgroundnya ya. Cara untuk masukin playgroundnya tadi download dulu file asetnya. Sudah. Kalau misalnya sudah di-download, nanti coba diimport. Caranya tinggal masukin file aset yang tadi di-download ya, yaitu aset resource, ke dalam folder aset yang ada di window project. Tinggal ditarik aja, seperti ini. Kemudian nanti tinggal di checklist aja semuanya ya. Nanti harusnya tinggal klik all, otomatis semuanya akan ke checklist. Kemudian pilih import untuk mengimport asetnya. Nanti untuk membukanya tinggal dibuka saja folder resource ya, kemudian scene, kemudian scene playgroundnya ini ya yang ada icon Unity-nya ini diklik 2 kali untuk dibuka scene-nya. Nanti harusnya scene playground-nya akan dibukakan di Windows Scene. Seperti itu. Setelah itu install package AI navigasi ya tadi. Setelah diinstal, kita buat objek navmesh surface ya di dalam scene-nya. Ya caranya tadi tinggal klik icon plus, pilih AI, kemudian pilih navmesh surface, atau bisa klik kanan juga, pilih AI, kemudian pilih navmesh surface. Harusnya nanti setelah teman-teman buat objek navmesh surface, ya, kurang lebih navmesh surface ini objeknya seperti ini, kosong ya, tidak terlihat apapun. Dan kalau teman-teman lihat, belum ada area walkable, ya, karena kita belum membuat area walkable-nya menggunakan navmesh surface ini. Kita baru membuat objeknya. Nah, cara untuk menentukan area walkable-nya secara otomatis, teman-teman bisa pilih objek navmesh surface-nya. Kemudian di inspektor, di sini ada komponen navmesh surface, ya. Oh iya, teman-teman di sini selain Rama ada yang punya masalah yang sama? Playgroundnya apakah pink semua? Oke, kalau seperti itu, kalau misalnya di teman-teman yang lain aman, kemungkinan teman-teman ketika membuat projectnya tadi template-nya berbeda. Oke, sebentar ya, saya coba buka Unity Hub-nya. Nah, ketika teman-teman buat project, pastikan teman-teman pilih yang 3D built-in. Jangan gunakan yang universal ataupun high definition 3D-nya. Jadi gunakan yang 3D built-in gitu.
Ya, jadi teman-teman pastikan ketika membuat project, ketika memilih template projectnya, pastikan gunakan yang 3D built-in. Ya. Kalau misalnya tadi sudah terlanjur, ya, eh, sebetulnya agak ribet sih tahapannya ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa coba. Nanti teman-teman bisa ke bagian resource, ya, kemudian scene, kemudian teman-teman buka folder playground, kemudian teman-teman buka folder pro builder, ya. Di situ ada folder material, ya, dibuka. Nanti teman-teman tinggal klik material pro builder ini ya, yang bentuknya lingkaran seperti ini, ya. Kemudian teman-teman klik edit, cari rendering di sini, kemudian nanti pilih convert material. Ya, tapi itu agak lumayan panjang ya stepnya. Eh, Kalau misalnya masih memungkinkan untuk membuat project baru, ya lebih baik buat project baru saja, gitu. Nanti pilih yang 3D built-in ya, jangan yang universal ataupun yang high definition, gitu. Ya, cara untuk install AI-nya, teman-teman bisa install di Windows Package Manager, kemudian AI Navigation, bisa klik tombol install, gitu. Oke, tadi teman-teman kalau misalnya ada yang mengalami warna pink ya, teman-teman bisa coba eh, buat project baru ya di Unity Hub-nya. Kemudian teman-teman pilih template-nya yang 3D built-in ya, jangan yang universal sama yang high definition. Oke, sip, kita lanjutkan lagi ya. Teman-teman sambil teman-teman tadi ya buat project baru, teman-teman bisa buat objek baru ya tadi ya, navmesh surface, kemudian tambahkan komponen navmesh surface gitu. Di navmesh surface ini teman-teman sebetulnya tinggal klik tombol back ya. Nanti seharusnya secara otomatis ya, scene dari playground ini dia akan ditentukan mana area walkable dan juga mana area non walkable. Area walkable akan ditandai dengan warna biru ya, seperti ini. Sedangkan yang tidak ditandai dengan warna biru itu merupakan area non walkable ya, area yang tidak bisa dilalui oleh AI-nya. Seperti itu. Oke, sekarang teman-teman bisa coba play. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, karakter NPC-nya masih belum bergerak ya. Karakter NPC-nya masih diem. Nah, oke. Nah, karena ya kita sudah menentukan area navigasinya, tapi ya area navigasinya ini ya kita belum gerakan si karakternya ini di dalam si area navigasi ini gitu ya. Jadi kita baru menentukan area navigasinya, tapi kita belum gerakan si AI-nya di dalam si area navigasi ini. Nah, gimana cara menggerakkan si karakternya? Gampang juga teman-teman sebetulnya ya. Nah, untuk menggerakkan si karakter NPC-nya ini di dalam area walkable-nya ini, sebetulnya teman-teman tinggal tentukan yang namanya itu navmesh agent
ya. Nah, NavMesh Agent ini adalah karakter AI yang akan melakukan navigasi di dalam NavMesh gitu. Nah, tadi kita belum tambahkan atau belum kita tentukan si karakter NPC-nya ini sebagai NavMesh Agent gitu. Jadi kita sudah buat karakternya tapi belum kita tentukan karakternya itu sebagai NavMesh Agent. Nah, gimana cara menentukan karakternya itu sebagai Nefmas Agent? Caranya teman-teman tinggal tambahkan komponen di objek karakternya tadi ya. Pilih objek karakternya, kemudian tambahkan komponen. Caranya tinggal klik tombol Add komponen di inspektor ya. Kemudian teman-teman tinggal cari komponennya itu harusnya ada di bagian navigation ya. Teman-teman tinggal cari navigation ya ketika klik tombol add komponen. Kemudian teman-teman pilih komponen navmesh agent ya atau mau di search juga boleh gitu. Nah, tinggal kita klik. Kalau misalnya sudah kita tambahkan navmesh agent itu artinya kita sudah menentukan objek karakter ini sebagai objek navmesh agent ya atau AI yang akan bergerak di dalam scene-nya gitu. Oke. Nah, coba di play. Apakah sudah bisa gerak si NPC-nya di dalam levelnya atau di dalam scene-nya? Masih belum bisa ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita sudah eh, membuat objek karakter ya, sudah kita tentukan sebagai Navmesh Agent, tapi masih belum bisa bergerak di dalam area levelnya gitu. Atau di dalam scene-nya. Nah, gimana cara membuat geraknya ya? Jadi kita sudah tentukan sebagai Navmesh Agent, tapi kita belum kasih perintah ke dalam si karakter NPC ini untuk bergerak di dalam levelnya. Nah, untuk memberikan perintah, teman-teman perlu membuat kode program ya atau membuat script. Jadi teman-teman bisa buat script dulu ya. Harusnya sih buat script ya, tapi di sini saya udah sediakan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau buat script baru, tinggal klik kanan aja, kemudian pilih create, kemudian pilih C subscript gitu. Nah, tapi karena di sini sudah saya sediakan ya scriptnya, teman-teman bisa ke folder karakter, kemudian pilih folder script ya. Nanti teman-teman bisa buka script AI movement ya, seperti ini. Nah, di sini sudah saya kasih kode-kode dikit ya. Ini sebetulnya untuk animasi ya, supaya animasinya jalan gitu. Nah, kurang lebih kode programnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya, apa itu kelas gitu. Kemudian apa itu update? Kenapa sih di sini ada move? Kemudian kenapa move-nya saya tulis di update gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikut kursusnya ya. Nanti akan lebih banyak kita bahas di kursusnya gitu. Untuk sekarang teman-teman bisa ikutin dulu aja. Nah, di sini ada dua kode yang saya komentari ya. Nah, apa itu komentar gitu ya? Nanti juga akan kita bahas di kursusnya ya, tapi nggak akan kita bahas lebih jauh di sini gitu. Nah, ini bisa teman-teman hapus garis miring 2 yang ada di baris ke-18 ya. Ini dihapus dulu. Kemudian di baris ke-23 juga teman-teman hapus ya. Kemudian teman-teman tulis di baris ke-8 ya. Tulis public, kemudian teman-teman tulis navmesh again gitu ya. Cara nulisnya samain ya. N-nya besar, M-nya besar, A-nya besar gitu. Kemudian kita tulis agent seperti ini ya. A-nya besar. Ini sebetulnya bebas sih, tapi supaya gampang teman-teman samain aja gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah programming tahu ya, ini itu variabel ya. Nah, kenapa kita perlu membuat variabel?
ya dengan tipe navmesh agent, nanti akan saya jelaskan itu ya. Kemudian di baris ke 24 ya di sini di dalam function ya ini namanya function ya, function move. Teman-teman juga tulis kode seperti ini, agent dot destination ya sama dengan ya ini jangan ditulis apa-apa dulu. Jadi teman-teman cukup tulis agent dot destination sama dengan ya. Nah, ini akan saya coba jelaskan dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi kita membuat satu variabel, nama variabelnya itu agent. Kenapa kita perlu variabel agent ini ya, tipenya navmesh agent? Nanti kita perlu referensi ya, kita perlu menunjuk ke satu komponen navmesh agent ya, navmesh agent yang tadi kita sudah buat ya. Nah, kemudian nanti dari navmesh agent yang sudah kita referensikan, kita akan tentukan tujuan dari si AI-nya. Si AI-nya mau gerak kemana sih? Gitu ya. Di sini belum kita tentukan tujuannya, ya. Nah, cara untuk menentukan tujuannya, nanti kita akan buat saja satu objek kosong ya sebagai tujuannya. Caranya klik kanan, kemudian pilih create empty seperti ini. Ya ini kalau teman-teman membuat objek kosong nggak akan kelihatan ya di dalam scene-nya gitu ya. Supaya kelihatan teman-teman bisa kasih icon di objeknya. Caranya teman-teman bisa pilih objeknya, kemudian di bagian inspektor teman-teman bisa pilih icon ya. Ini misalnya saya gunakan icon lingkaran berwarna merah ya yang ada di sini. Harusnya sekarang objeknya minimal ada bentuknya ya teman-teman ya supaya teman-teman bisa tahu posisi dari objeknya itu ada di mana. Ya ini nanti akan kita gunakan sebagai tujuan ya. Ini kita ganti namanya jadi target atau destination bebas. Ya di sini saya kasih namanya target gitu. Nah ini nanti untuk menentukan AI-nya ini akan kita gerakkan ke arah mana ya. Kita akan gunakan objek kosong target ini ya. Nah nanti kita perlu memasukkan ya, kita perlu mereferensikan target ini ke dalam script juga. Jadi di dalam scriptnya, teman-teman juga buat satu variabel public ya. Tipenya teman-teman gunakan tipe transform ya. Tulis tipenya transform seperti ini. Kemudian nama variabelnya transform seperti ini. Ya, kenapa kita buat variabel transform nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian teman-teman tulis dulu aja ya. Di sini yang agent.destination sama dengan ini teman-teman lanjutkan atau ini target ya, sorry namanya ya. Di sini teman-teman tuliskan target dot position gitu. Titik koma. Ini kalau misalnya teman-teman masih belum paham, nggak usah khawatir. Setelah ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi tadi kita nambahin variabel agent, tipenya navmesh agent. Kemudian kita nambahin variabel target, tipenya transform. Kemudian kita tulis kodenya agent.destination sama dengan target.position. Gitu. Nah, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi, untuk menggerakkan karakternya ke suatu titik, ya, sebetulnya cukup sederhana ya, kita cukup tulis di dalam kode program script ya. Kodenya itu kita cukup menentukan destination atau tujuan dari navmesh agent ya, dari objek karakter. Nah, kalau misalnya kita ingin menentukan destination dari navmesh agent, kita perlu referensikan dulu. Kita perlu tahu destinasi navmesh agent yang mana yang mau kita ubah gitu. Nah, makanya kita sediakan variabel agent dengan tipe navmesh agent. Ini fungsinya ya untuk memberitahu ya nanti akan kita isikan navmesh agent mana yang destinationnya akan kita ubah. Ya, nah cara untuk memasukkannya nanti akan saya kasih tahu gimana caranya. Pertama disediain dulu aja variabelnya gitu. Nah, setelah kita tahu
Navmesh agent yang ingin kita ubah destination-nya, tinggal kita ubah saja destinasinya dengan cara agent.destination ya sama dengan target.position gitu. Nah, ini artinya kita tentukan, kita ubah destination-nya dengan posisi ya dari transform target gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, yang menyimpan nilai posisi itu adalah komponen transform ya. Jadi kita perlu referensi juga ya ke komponen transform dari destinasi atau dari targetnya gitu. Supaya nanti kita bisa tentukan ya eh, transform mana yang posisinya mau kita ambil gitu ya. Jadi kita siapin variabelnya. Nanti setelah kita tahu transform mana yang kita ingin ambil posisinya, tinggal kita ambil aja posisinya dengan cara kita tulis nama variabelnya target ya. Kemudian untuk mengakses posisinya nanti tinggal kita tuliskan dot position gitu ya. Nah, ini kita tulis di dalam function move ya, di mana function move-nya ini kita panggil di dalam function update gitu. Nah, kenapa kita tulis di dalam function update? Tujuannya supaya kita bisa menggerakkan si karakternya ini ke destination-nya ini secara terus-menerus. Jadi destination-nya ini kita update secara terus-menerus ya. Jadi supaya ketika kita gerakan nanti targetnya, nanti AI-nya akan terus mengikuti. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba play. Masih belum bergerak, katanya ada error tuh. Errornya kenapa? Katanya ada variabel yang belum kita isi. Jadi tadi kita udah siapin variabel navmesh agent dan juga udah siapin variabel target ya, yang nanti akan menjadi targetnya. Tapi belum kita isi variabelnya ya. Nah, cara mengisinya tinggal kita tarik saja ya. Nah, di sini dia meminta navmesh agent ya. Tadi ya, variabel agent itu tipenya navmesh agent. Tinggal kita tarik saja navmesh agent yang mau kita ubah destinasinya, yaitu navmesh agent dari objek Vanguard. Tinggal kita tarik aja seperti ini. Kemudian target tinggal kita tarik saja eh, transform target ya yang ingin kita dapatkan posisinya. Tinggal kita tarik targetnya seperti ini ya. Caranya tinggal ditarik aja ya objek kosong target tadi gitu. Nanti kalau misalnya kita play harusnya errornya akan hilang ya dan AI-nya dia akan bergerak ke targetnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Itu empty object ya? Ya, betul. Itu empty object. Yang target ini kita gunakan empty object. Karena kita hanya ingin gunakan target ini untuk menentukan posisi saja gitu ya. Jadi kita cukup menggunakan empty object. Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau AI-nya jalan vertikal ke dinding bisa nggak gitu ya? Nah, ini misalnya kita mau set si destination-nya ke atas ini. Apakah bisa atau enggak? Nah, AI-nya dia nggak bisa bergerak ke atas ini, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya AI-nya itu bisa naik ke atas, gitu ya? Nah, teman-teman, di sini juga ada disediakan ya oleh Navmesh di Unity, gitu. Nah, di dalam Navmesh sebetulnya sudah disediakan satu fitur namanya off mesh link, ya. Off mesh link ini fungsinya untuk menghubungkan dua navmesh yang terpisah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat karakternya itu bergerak dari satu titik yang ada di dalam navmesh ke titik lain ya, yang ada di dalam navmesh juga tapi terpisah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya off mesh link gitu. Nah, caranya gimana? Gampang juga, teman-teman. Teman-teman tinggal buat objek baru ya. Kemudian pilih AI, ya, kemudian pilih nav mesh link.
gitu. Nah, ini posisinya agak jauh ya. Kita coba geser posisinya ya ke sini misalnya. Nah, di sini nanti akan ada start point dan juga akan ada end point ya. Ini bisa teman-teman ubah juga di scene ya. Ini adalah start point-nya, ini adalah end point-nya. Teman-teman bisa tentukan start point-nya mau dari mana, misalnya dari sini gitu. Kemudian endpoint-nya misalnya kita posisikan ada di sebelah sini misalnya ya. Nah, pastikan teman-teman ketika memposisikan nav mesh link ya start point maupun endpoint gitu ya. Pastikan teman-teman ada lingkaran seperti ini ya. Ini artinya menandakan bahwa start point yang kita posisikan ini valid gitu ya. Kalau misalnya tidak valid, harusnya lingkarannya akan hilang gitu ya. Kalau terlalu jauh ke atas, lingkarannya akan hilang. Kalau terlalu jauh ke bawah juga lingkarannya akan hilang. Jadi pastikan dia berada di ground gitu ya. Dan tandanya nanti akan ada lingkaran seperti ini. Gitu. Ini artinya valid. Ya, begitu juga dengan endpointnya, pastikan valid ya, ada lingkarannya. Nah, sekarang kalau misalnya targetnya kita pindah ya ke atas, seperti ini. Kalau tadi kan dia nggak bisa gerak ke atas ya. Sekarang harusnya dia bisa karena ada link. Kalau kita coba play. Nah, karakternya dia akan bisa bergerak ke atas. Gitu. Jadi pertanyaannya harusnya terjawab ya. Jadi kalau ada jalan vertikal gitu ya. Contohnya tadi ya, dari satu titik di bawah ke titik di atas seperti ini ya. Em, Sebetulnya dari Navmesh sendiri sudah menyediakan fiturnya ya, namanya Navmesh Link ya atau Off Mesh Link gitu. Nanti teman-teman tinggal buat aja linknya, caranya buat objek ya, ada di bagian AI, kemudian teman-teman pilih Navmesh Link, tinggal teman-teman tentukan posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana, gitu. Betul, berarti harus tiap sisi dibuatkan Navmesh Link-nya. Ya, betul. Jadi nanti perlu dibuatkan setiap sisinya gitu ya. Di bagian mana aja yang perlu ada navmeshnya. Tapi kalau yang berdekatan seperti ini, sebetulnya teman-teman bisa diakali dari lebarnya ya, width-nya. Jadi sebetulnya setiap navmesh link ini dia punya width. Caranya harusnya di rute dari start point ke end point ini ada rute berwarna oranye. Di tengah-tengahnya ada titik, ini bisa teman-teman tarik ya. Atau teman-teman juga bisa perbesar width-nya di inspektor ya. Sebentar. Nah, nanti harusnya si AI-nya ini, nah dia bisa lompat dari manapun ya, asal dia masuk ke dalam area width-nya itu. Gitu. Jadi nggak perlu satu persatu gitu ya, dibuatkan nav mesh link. Kalau misalnya masih sejajar seperti ini, tinggal diatur dari width-nya saja. Kecuali kalau misalnya udah nggak sejajar, misalnya di sisi ini betul, harus pakai nav mesh link lagi. Gitu. Oke, sip, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya mau memanjat dinding kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya mau memanjat dinding kurang lebih sama sebetulnya tinggal diatur saja start point dan end point-nya itu di mana gitu. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja posisi start point dan juga end point-nya tuh. Harusnya bisa. Nah, tapi nanti pertanyaannya adalah kan gerakannya itu dia ditentukan oleh navmesh-nya gitu ya. Kadang-kadang gerakannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika memanjat gitu. Nah, em, kalau misalnya teman-teman mau membuat gerakannya atau mau nge-custom gerakannya sendiri gitu ya, sebetulnya bisa ya teman-teman ya. Eh, di Navmesh pun menyediakan kostumisasi ya. Nanti teman-teman tinggal buat saja kode program
tinggal deteksi aja ketika karakternya sudah mencapai nav link, kemudian nanti tinggal digerakkan manual menggunakan kode program untuk bisa bergerak secara vertikal ke atas gitu. Jadi bisa pakai nav link dari nav gitu ya secara otomatis, atau kalau misalnya mau manual nanti teman-teman tinggal buat script untuk menggerakkan si nav nya secara vertikal gitu ketika dia mencapai si nav linknya. Nanti teman-teman tinggal unchecklist aja auto traverse of mesh link yang ada di nav agent gitu. Kemudian nanti di dalam scriptnya teman-teman bisa mendeteksi apakah si karakternya itu sedang ada di off mesh link atau tidak ya dengan menggunakan agent.is on off mesh link gitu ya. Ini dia variabel tipenya boolean akan mengembalikan apakah si karakternya itu lagi ada di off mesh link atau enggak. Nah, nanti tinggal dideteksi aja kalau true, nanti digerakin si karakternya secara vertikal. Gitu. Sip. Itu salah satu yang ada di fitur Navmesh ya. Kemudian teman-teman juga bisa memodifikasi area ya. Misalnya ada area walkable mau diubah menjadi non walkable, itu bisa sebetulnya teman-teman. Teman-teman tinggal gunakan objek ya, namanya itu Navmesh modifier volume. Cara buatnya tinggal klik kanan, pilih AI, kemudian pilih Navmesh modifier volume. Ya, Navmesh modifier ini adalah objek bentuknya volume seperti ini ya, warnanya ungu. Nah, nanti teman-teman bisa mengubah areanya itu menjadi walkable atau non-walkable. Caranya tinggal diubah di area type ya, ini di komponen Navmesh modifier volume. Ini tinggal diubah aja mau walkable atau not walkable gitu. Kalau misalnya not walkable, nah ini nggak langsung berubah. Kalau misalnya teman-teman mau berubah, teman-teman harus bake ulang si Navmesh surface-nya ini. Ya, setelah teman-teman bake ulang, harusnya area yang ada di dalam volumenya tadi akan menjadi non walkable gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengubah satu area menjadi walkable dan juga menjadi non walkable, ya, teman-teman bisa menggunakan Navmesh modifier volume. Posisikan volumenya, kemudian bisa diubah juga volumenya ya, ukurannya, posisinya gitu ya. Kemudian teman-teman ubah menjadi walkable atau not walkable. Jangan lupa teman-teman navmesh surface-nya di bake ulang. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman, sebelum mungkin sesi tanya jawab ya nanti ya. Satu lagi, eh, ada satu fitur lagi namanya navmesh obstacle ya. Navmesh obstacle ini fungsinya untuk menentukan suatu objek itu menjadi obstacle ya, atau rintangan di dalam levelnya gitu. Nah, em, cara untuk mengubah suatu objek itu menjadi obstacle, ya, teman-teman bisa tambahkan saja komponen namanya navmesh obstacle seperti ini, ya. Oke, jangan lupa nanti di bake lagi ya, di bake ulang. Nah, nanti dia akan menjadi obstacle ya bagi objek ya, ya navmesh agent-nya maksudnya ya di dalam scene-nya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya tadi sebelum menjadi navmesh obstacle, objek ini tuh atasnya bisa dilalui ya. Ini kalau misalnya saya bake, nah ini atasnya bisa dilalui gitu. Kalau obstacle ini, ya, kalau kita tambahkan navmesh obstacle, ini kalau misalnya kita bake, ya secara otomatis karena dia obstacle, di bagian atasnya, di surface atasnya itu nggak akan bisa dilalui gitu. Terus kalau teman-teman lihat di sini nggak ada jarak ya ke objeknya ya dari area walkable ke obstacle-nya. Kalau misalnya teman-teman mau tambahkan jarak, teman-teman tinggal checklist aja di navmesh obstacle-nya ini ada curve ya. Ini tinggal di checklist. Nanti harusnya secara otomatis akan membuat jarak ya dari area walkable ke obstacle-nya. Dan bagusnya obstacle ini dia dinamis ya. Jadi kalau misalnya kita
tidak menjadikan objeknya sebagai obstacle, kalau kita bake ulang ya, coba. Ini kalau misalnya kita coba play, kalau misalnya kita pindahkan obstacle-nya, nah ini teman-teman bisa lihat nav mesh-nya ini nggak akan terupdate gitu ya. Jadi dia sifatnya statis, nggak dinamis gitu. Kalau misalnya kita jadikan obstacle, ya seperti ini. Kalau misalnya kita play, kita coba gerakan objeknya, maka nanti nav mesh-nya pun akan ikut terupdate gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat rintangan gitu ya, di mana rintangannya ini objeknya posisinya dapat berubah-ubah, mempengaruhi nav mesh-nya gitu ya, teman-teman jadikan objek itu sebagai obstacle-nya. Itu teman-teman jadi sebetulnya sangat sederhana kan ya untuk membuat nav mesh gitu ya. Intinya nav mesh ini untuk menandai di dalam level mana area yang bisa dilalui oleh eh, AI, mana area yang tidak bisa dilalui oleh AI gitu. Area yang bisa dilalui oleh AI kita sebutnya sebagai area walkable yang warna biru ini gitu ya. Kemudian AI yang bergeraknya di dalam nav mesh ini kita sebut dengan nav mesh agent ya. Teman-teman juga bisa memiliki lebih dari satu agent ya di dalam levelnya. Kemudian teman-teman di dalam nav mesh agent juga bisa atur speednya gitu ya. Angular speed ini untuk kecepatan berputarnya, akselerasi gitu ya. Kemudian radius collidernya juga bisa diatur gitu ya. Kemudian di dalam Navmesh juga ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Tadi ada off mesh link ya, atau Navmesh link. Fungsinya untuk menghubungkan kedua area Navmesh yang terpisah ya, sehingga karakternya bisa bergerak ya di antara dua area yang terpisah tadi. Kemudian ada juga Navmesh modifier ya. Navmesh modifier ini untuk menghapus area walkable atau untuk menambahkan area walkable. Kemudian ada obstacle ya. Obstacle ini untuk menjadikan objeknya itu sebagai obstacle dan bisa mengupdate si navmesh-nya itu secara dinamis gitu. Nah, nanti di dalam kursusnya, ya, di dalam kursus AI Programming, kita juga akan mempelajari NavMesh ini lebih dalam tentunya. Selain mempelajari NavMesh ini, kita juga akan membuat behavior dari AI. Jadi AI-nya nggak cuman patroli seperti tadi gitu ya, tapi AI-nya bisa mengejar, bisa kabur gitu ya, sesuai dengan kondisi dari AI-nya gitu. Misalnya ketika AI-nya deket sama player gitu ya, nanti AI-nya akan ngejar player gitu. Ketika playernya mendapatkan power up gitu ya, atau ketika AI-nya terancam gitu ya, maka AI-nya akan kabur. Tapi kalau misalnya AI-nya lagi nggak dikejar atau AI-nya lagi nggak ngejar, nanti AI-nya akan patroli. Nah, nanti di dalam kursusnya kita akan lebih detail lagi gitu ya, membahas mengenai AI dan juga navmesh. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Berhubung udah jam 5 juga, mungkin saya tutup aja untuk webinarnya. Mungkin saya kembalikan ke Mas M. Barangkali ada sesi pertanyaan atau Oke. gimana? Baik, terima kasih kepada Kak Fadli yang sudah memberikan paparan ya, cuplik tentang NAVMES nih. Ini NAVMES ini salah satu topik materi di dalam course Game AI Programming di Agate Game Course batch ke-7. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman nanti mungkin bisa ikutan ya si course-nya. Nanti jangan jangan khawatir kalau teman-teman setelah ikutan ini tertarik gitu ya. Nah, nanti akan ada informasi tentang voucher diskon yang nilainya sampai 550.000. Nah, ini mungkin kita sedikit ada beberapa pertanyaan. Ini kayaknya mungkin beberapa pertanyaan kita akan bahas secara lisan aja, maksudnya dijelasin secara umum aja gitu ya. Mungkin ada lumayan banyak ya di sini. Em, yang pertama mungkin, oke, ini boleh mungkin dijelasin dari Azaria Widyadana ya. Apakah metode ini juga berlaku untuk yang game 2D? Oke, sip. Pertanyaan yang bagus ya. Seharusnya sih bisa ya. Aku pun biasanya kalau pakai
2D itu biasanya pakai metode yang lain selain NavMesh, tapi aku temanku pernah pakai NavMesh ya dan untuk 2D dan bisa gitu ya, bisa jalan gitu. Jadi harusnya bisa sih untuk 2D. Walaupun aku sendiri pribadi belum pernah nyoba ya. Biasanya kalau untuk AI 2D biasanya ada metode lain ya. Karena biasanya gamenya grid base atau apa gitu ya. Jadi metode navigasinya berbeda. Tapi ada temanku yang pernah nyoba pakai NavMesh, jadi harusnya sih bisa digunakan untuk 2D juga gitu. Oke, sip. Terima kasih jawabannya. Lanjut. Ini, wah, ini apa namanya, si akunnya tidak ada namanya. Sore Kak, mau bertanya kalau AI-nya bisa deteksi sumber suara. Oke, sip. Pertanyaan yang bagus juga. Sayangnya kalau untuk NavMesh ini, dia belum ada fitur untuk mendeteksi suara, damage, atau penglihatan, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat pendeteksi hearing gitu ya, mendengar, atau pendeteksi sight, melihat, atau pendeteksi damage, gitu ya, itu teman-teman harus buat manual, gitu. Jadi jawabannya kalau untuk NavMesh sendiri nggak punya fitur itu, tapi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membuat fitur-fitur tersebut itu harus dibuat manual gitu. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya, soal AI-nya bisa dibuat untuk menghindari objek tertentu kah? Ini tadi udah pakai contoh tadi ya, ada obstacle. Terus, oke, satu lagi nih pertanyaan dari Wildan ya. Ini juga sekalian shout out ya. Terima kasih buat Wildan yang banyak tadi ya membantu menjawabkan pertanyaan dari teman-teman apa teman-teman audiens yang lain. Untuk mengatur nafas link yang ada garis kuning itu bagaimana cara agar menaikkannya tanpa menggunakan width? Oke, sip. Eh Sebetulnya untuk si rutenya dia itu secara otomatis menyesuaikan dari eh sebentar, ini aku balik tanya dulu. Maksudnya itu merubah posisinya kah? Kalau merubah posisinya sih harusnya tinggal diubah dari endpoint sama apa namanya endpoint dan juga start point gitu ya. Nanti secara otomatis dia akan berubah ya posisinya mengikuti dengan endpoint atau start point. Apakah itu yang dimaksud? Oke, mungkin bisa dibantu dari Wildan ya. Tadi pertanyaan lebih lanjut, apakah itu yang dimaksud di dalam pertanyaannya? Oke, ini ada beberapa. Oh ya, ini ada. Wah, shout out juga nih buat M. Nur Fadli ya. Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi Fadli. Oh ya, nih dari Wildan. Ya, betul jawabannya ya Kak. Yang dimaksud hal tersebut. Oke, sip, sip, sip. Oke, sip. Kalau kayak gitu mungkin ya beberapa hal yang lain sepertinya sudah sekalian ya dijawabkan. Dan karena ini waktunya sudah 17:20. Mungkin sebelum ditutup dari Kak Fadli ada apa namanya closing statement terkait dengan penggunaan NavMesh dalam implementasi AI. Oke, sip. Jadi sebetulnya teman-teman NavMesh ini dia fungsinya untuk navigasi ya, untuk AI-nya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang AI ini luas banget ya. Ada AI behavior gitu ya untuk menentukan behavior dari AI-nya gitu. Nanti ini yang akan kita pelajari di kursus gitu ya. Termasuk NavMesh ini gitu ya. Jadi sebetulnya luas banget gitu ya dan juga NavMesh pun belum kita bahas semuanya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk mempelajari NavMesh, untuk mempelajari AI, boleh mungkin ya teman-teman nanti ikut kursusnya. Nanti akan kita bahas lebih detail, bahas lebih pelan-pelan juga gitu ya. Nanti di sesi kursusnya gitu bersama saya gitu. eh Intinya itu sih teman-teman ya. Nanti dengan AI ini sebetulnya kita bisa membuat berbagai macam game gitu ya. Gamenya bisa game horror, bisa game action gitu ya. Itu pasti kan ada AI-nya gitu ya. Dan ilmu AI ini ya, Navmesh dan juga AI behavior nantinya akan sangat digunakan gitu ya di game-game tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nanti untuk mengikuti untuk belajar AI lebih jauh ya, nanti bisa ikut kursusnya gitu. Itu aja mungkin Mas M dari aku. Oke, baik. Terima kasih atas tadi ya beberapa jawabannya dari Kak Fadli terkait dengan AI, Navmesh untuk implementasi AI gitu ya. Mungkin seperti itu dulu untuk materinya. Terima kasih Kak Fadli. Kita akan langsung masuk ke informasi-informasi penting buat teman-teman peserta kegiatan webinar ini. Oke, mungkin saya akan melakukan share screen lagi ya. Sip.
Oke, ini yang ditunggu-tunggu biasanya untuk sesi-sesi webinar eh, kegiatan ini ya, Agate Game Course ya. Oke, jadi saya mau mengingatkan lagi bahwa kegiatan ini, kegiatan webinar trial class ini adalah rangkaian kegiatan. Jadi tidak hanya hari ini dan tidak hanya tentang game programming aja, karena akan ada beberapa materi tentang apa namanya, tentang beragam macam tentang game development. Ini saya izin share screen lagi. Oke, hari ini kita belajar tentang penggunaan Nafmesh ya untuk implementasi AI. Hari besok, teman-teman khususnya yang tertarik tentang game art atau 3D game art, spesifiknya itu akan ada materi lagi, akan ada webinar trial class lagi dengan judul Kuasai Rahasia Modeling secara 3D Artist Profesional. Ini kata kuncinya mungkin spesifiknya ada tentang penggunaan modifier ya untuk mempercepat proses modeling. Jangan lupa teman-teman kalau yang belum daftar atau yang belum apa namanya belum dimasukin kalender dan lain-lain, silahkan diingat-ingat besok akan ada kegiatan terkait dengan 3D Game Art. Lanjut, selanjutnya ada tentang teman-teman yang tadi kan ada programming, ada game art. Nah, sekarang ada tentang game design gitu ya. Nah, nanti di teman-teman akan ada juga webinar trial class tentang game design dan detail apakah game designer hanya membuat ide saja yang akan diadakan di hari Kamis nanti, begitu ya. Dan satu lagi yang terakhir di hari Jumat ini akan ada terkait dengan programming lagi, yaitu dengan judul hidupkan karakter dengan animasi di Unity. Jadi kalau udah bikin aset animasi, aset 3D-nya gitu ya, nanti di dalam Unity-nya gimana sih caranya supaya bisa diinteraksikan gitu dan lain-lain. Nah ini nanti akan ada di situ. Oke, ada empat sesi gitu ya. Nah, dari hari ini sampai hari Jumat, pastikan teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini. Oke, selanjutnya informasi yang penting selanjutnya adalah untuk meningkatkan gitu ya terkait dengan topik-topik webinar seperti ini dan juga nanti kalau misalkan teman-teman punya ada harapan atau ekspektasi tentang Agate Academy ini ngadain pelatihan-pelatihan semacam apa gitu ya. eh, Teman-teman saya ajak untuk bisa mengisi form berikut ya. Dikasih waktu mungkin sekitar 2-3 menit ya mungkin untuk bisa memberikan feedback dulu buat kegiatan ini. Jadi buat kalau teman-teman misalkan tadi ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, nanti mungkin bisa ditulisin di sini, nanti kita bisa jadi akan ada rangkaian webinar-webinar lainnya yang sifatnya publik begitu ya, atau juga nanti ada sifatnya course gitu ya, yang agak cukup panjang mungkin 1 bulan 1,5 bulan. Nah teman-teman silahkan masukkan aspirasi teman-teman semua di feedback survei ini. Saya kasih waktu ya tadi ya kurang lebih 3 menit. Silahkan teman-teman, saya ajak teman-teman, linknya juga sudah saya kirimkan di chat ya. Boleh dicek aja ya sama teman-teman semua. Oke. Itu informasi yang pertama terkait dengan feedback survei gitu ya. Boleh teman-teman eh, yang tertarik untuk mengikuti course di Agate dan ada Kak, kalau adain pelatihan ini Kak, adain pelatihan itu gitu ya. Silahkan dituliskan, silahkan diisi. Oke, jadi untuk saat ini mungkin sambil menunggu teman-teman semua begitu ya mengisi formnya. Jadi saya ulangi lagi, Agate Game Course batch ke-7 ini akan diadakan mulai dari di Februari ya, mulai dari 18 Februari dan kegiatannya berlangsung selama 6 minggu. Selama 6 minggu itu teman-teman akan ada materi video dan teks yang teman-teman bisa akses dan juga teman-teman nanti setiap minggunya itu ada sesi mentoring gitu ya, sesi mentoring lebih ke konsultasi selama kurang lebih 2 jam gitu ya secara online. Nah, jadi ada 6 pertemuan, ada materi video, ada materi teks. Nah, selama setiap harinya teman-teman bisa mengakses channel Discord yang sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau memanfaatkan banget gitu ya, teman-teman bisa gunakan platform Discord tersebut ya, dengan mentor-mentornya untuk bertanya tentang beragam hal tentang game development. Itu sangat dipersilakan. Jadi um, silakan ya teman-teman kalau yang tertarik apalagi khususnya yang tertarik dengan AI game AI programming boleh banget untuk apa namanya ikutan di kegiatan ini. Nah, sudah 2 menit ya. Kita lanjut sekarang. Nah, ini informasi yang paling penting lagi ya. Kalau teman-teman tertarik dan tentu saja tertarik ingin mendapatkan dengan harga diskon, teman-teman
bisa menggunakan kode voucher ini ya untuk masuk ke course Game AI Programming di Agate Game Course batch ke-7. Jadi silakan teman-teman gunakan kode vouchernya adalah webinar AI AGC 7. Terus teman-teman nanti ketika mau pembayaran gunakan voucher itu. Silakan nanti teman-teman bisa juga pakai link yang saya kirim ini ya. Terus kode vouchernya juga saya kirimkan ya. Voucher webinar AI AGC 7. Nah, silakan teman-teman pakai. Ini lumayan ya, besar ya diskonnya ya. Hitungannya jadi asalnya harganya 800.000 jadi 250.000, kurang lebih sekitar 550.000 diskonnya. Jadi silakan kalau teman-teman tertarik untuk ikutan ini, maksimalkan si penggunaan vouchernya. Dan saya kasih tahu voucher ini berlakunya sampai besok ya, besok tanggal 15 Januari jam 8 malam. Jadi ini ada expirednya. Kalau teman-teman tertarik, apalagi setelah ikutan sesi ini, silakan tunggu apalagi teman-teman bisa daftar. Dan terus saya mau mengabarkan lagi ya, mungkin buat teman-teman yang sebelumnya pernah ikutan gitu ya di Agate Game Course gitu ya, ikutan program yang lain gitu ya, terus tahu ada oh ini ada AI game programming waktu dulu pernah melihat. Nah kalau sekarang sebenarnya ada banyak hal yang baru dari AI game programming ini. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman pernah melihat trailernya di batch-batch yang lalu itu terkait dengan gamenya gitu ya, gamenya lebih ke kayak bikin Pac-Man gitu ya. Nah kalau ini AI game programmingnya ini ada dua tipe teman-teman yang apa namanya yang akan dijelaskan gitu. Yang pertama tuh yang kayak game horror gitu ya, mungkin ini teman-teman bisa lihat ya. Terus satu lagi adalah yang semi-semi stealth military gitu ya. Jadi dia akhirnya kalau di batch sebelumnya mungkin lebih ke ngikutin tutorial aja gitu ya, si gamenya apa si pelatihannya ini, si course-nya ini. Kalau sekarang teman-teman di akhir course-nya ini itu teman-teman ada game yang bisa teman-teman buat sendiri gitu. Jadi nggak hanya ngikutin tutorial, tapi juga teman-teman di akhir ada beberapa waktu teman-teman dikasih project untuk bisa nge-polish si gamenya, meningkatkan improvement dari si gamenya, sehingga itu bisa jadi semacam prototype game yang cukup proper. Teman-teman misalkan nanti temanya mau yang lain gitu ya, misalkan mau selain horror dan stealth militer, misalkan mau kayak medieval gitu ya. Nah, itu juga teman-teman nanti akan ada difasilitasi untuk membuat game seperti itu. Jadi, kursusnya tidak hanya berdasarkan tutorial, tapi juga nanti ada project yang masing-masing peserta mestinya akan menghasilkan game-game yang berbeda secara experience gitu ya. Oke, daftar dulu ya Kak, baru dapat link Discord-nya. Iya, betul. Jadi kalau untuk Discord di kegiatan ini, kita ada server namanya Agate Academy gitu ya. Cuman memang kalau untuk publik itu paling hanya ada beberapa channel aja server tentang pengumuman program dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau untuk tanya jawab tentang apa game AI programming, tentang hal-hal yang spesifik materi-materi ini, biasanya itu dibuka untuk para peserta program. Begitu ya. Jadi silakan kalau yang teman-teman tertarik gitu ya, tadi mau belajar tentang game AI programming atau pengen lebih diskusi lebih banyak dengan Kak Fadli gitu ya tentang implementasi game AI programming gitu ya. Nah, silakan banget untuk bisa ikutan di game AI programming. Oke, itu dari video materinya berupa video Kak. Ya, materinya nanti itu ada materi video dan ada materi teks. Jadi kalau yang lebih suka ngelihatnya video bisa dilihat dari videonya, ditonton videonya gitu ya. Kalau yang mungkin kadang-kadang kayaknya pakai teks aja mau apa supaya bisa lebih pace-nya bisa ngikutin itu juga bisa. Jadi materi yang tersedia untuk course ini ada videonya, ada juga teksnya. Jadi silakan itu bisa di teman-teman ketika nanti masuk nanti teman-teman bisa konsum sesuai dengan style belajarnya teman-teman semua. Kayak gitu. Don, mantap ya. Terima kasih ya buat Azaria shout out ya karena sudah langsung membeli, mendaftar dan membeli. Sip. Oke, untuk oh ya pertanyaan lanjutnya dari Wildan ya. Sesi tanya jawab langsung dari mentoringnya Kak. Waktunya fleksibel atau gimana? Oke. Jadi untuk waktunya nanti akan ada jadwal-jadwal tersendiri ya buat buat sesi-sesinya gitu ya. Sorry, ini kayaknya akan ada waktunya. Jadi nanti kalau untuk apa namanya ada jadwal rutinannya. Cuman kalau misalkan kamu misalkan di luar jadwal yang rutinan gitu ya, call-nya itu gitu ya, pengen nanya lebih lanjut gitu ya ke Kak Fadli tentang materinya maupun tentang si course-nya, bisa dimulai dulu dari Discord-nya. Jadi kalau di Discord mungkin Kak Fadli biasanya standby banget gitu ya untuk ngejawabin teman-teman semua. Kalau misalkan ada peserta gitu ya di batch-batch sebelumnya, misalkan di luar sesi yang rutinan mentoring gitu ya, mau nanya gitu ya biasanya siang-siang atau sore-sore gitu ya. Terus nanya di Discord terus ternyata pas udah tanya jawab pakai teks
kayaknya perlu dijelasin lebih lanjut. Nah, itu bisa bisa coba apa diobrolkan untuk bisa call. Itu tidak apa cukup sering juga terjadi di batch-batch sebelumnya. Jadi silakan untuk memaksimalkan tadi ya layanannya, ada materinya, ada mentoringnya, dan juga ada forum diskusinya. Oke, untuk pertanyaannya selanjutnya dari Irfan Wahyudin. Untuk kelasnya tidak ada deadline kah? Jadi bebas akses kapan saja. Oke, untuk kegiatan ini gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat khususnya akan ada tugas yang perlu diselesaikan deadline diselesaikan dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi ada tugas-tugas. Jadi dalam waktu 6 minggu itu per minggunya akan ada tugas gitu ya. Tujuannya kenapa dipecah jadi tugas per minggu supaya bisa dicicil. Karena kan teman-teman ikutan kegiatan ini bukan apa namanya pendidikan yang primer ya. Maksudnya ini tersier teman-teman ikutan program tambahan gitu ya. Uh, dan karena itu mungkin waktunya nggak akan sebanyak itu untuk bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan di dalam sini. Jadi kami merancang agar si kegiatan ini, si gamenya, si tugasnya gitu ya, yang mana itu nanti dipakai untuk bikin gamenya, itu dipecah jadi enam tugas gitu ya, 6 tugas yang dilakukan per minggu. Kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, teman-teman perlu bisa menyelesaikan si proyeknya itu dalam waktu tertentu. Jadi ada deadline-nya. Jadi 6 minggu itu harus ada game yang sudah bisa diselesaikan. Selebihnya kalau misalkan ternyata teman-teman misalkan di minggu pertama agak telat gitu ya, nggak sempat, nah teman-teman mau nyusul di minggu kedua itu juga masih bisa. Jadi fleksibilitasnya itu ada lebih ke soal apa namanya deadline deadline per tugasnya. Jadi kalau untuk dapetin sertifikat tetap ada deadline akhirnya, tapi untuk yang lainnya teman-teman tetap perlu bisa menyelesaikan apa untuk proyeknya kalau mau dapat sertifikat harus diselesaikan. Seperti itu mungkin penjelasan tentang ini ya, tentang tugas, tentang aktivitas di dalam course Agate Game Course khususnya kelas AI Game Programming ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi jangan lupa teman-teman kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti game AI programming ini di layar teman-teman ada informasi tentang voucher yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan diskon sebesar 550.000 yang mengubah harga course-nya dari 800.000 jadi 250.000. Dan ini berlakunya hanya sampai besok jam 8. Jadi silakan kalau teman-teman tertarik, monggo untuk bisa digunakan si vouchernya. Oke, dari saya itu aja. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di sesi webinar trial class untuk Agate Game Course batch ke-7 ini. Saya Muhammad Al-Muksidin atau M, undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di sesi webinar lagi besok. Terima kasih semuanya. Iya.